Subhanahu wa taala, di mana di bulan Ramadan ini bulan yang suci, bulan yang penuh dengan harum atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kesehatan selalu, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan belajar mengajar pada siang hari ini. Dan anak-anak sekalian, salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diberikan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat ya Allah kita bisa menuntut ilmu dari yang kegelapan atau jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Baik anak-anak sekalian, semoga siang hari ini kita tidak ngantuk dan kita diberikan kemurahan dalam menuntut ilmu ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran yang kita tuntut ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak sia-sia menuntut ilmu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak pimpin doanya sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini. Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Semoga apa yang kita pelajari nanti benar ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, Bapak absen terlebih dahulu kepada adik-adik atau anak-anak. Bapak lihat terlebih dahulu absennya. Ternyata ada satu teman kita yang tidak masuk. Tadi sudah konfirmasi kepada Bapak, dia sakit dan tidak bisa mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Ya, tidak apa. Semoga teman kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit, dan semoga penyakit yang diberikan tersebut agar dapat diberikan kesembuhan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya beliau bisa menuntut ilmu seperti yang adik-adik atau anak-anak laksanakan pada siang hari ini. Syukron. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, materi yang Bapak sampaikan hari ini yaitu tentang minuman keras. Sini materinya tentang ya, tema judul kita pada siang hari ini yaitu tentang minuman keras. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang minuman keras, yaitu tentang pengertian. Yang pertama yaitu apa itu sih tentang pengertian minuman keras? Di sini adalah minuman keras adalah jenis minuman yang memabukkan serta menghilangkan kesadaran orang yang meminumnya, dan di dalam minuman keras itu terdapat zat alkohol. Jadi di sini anak-anak, minuman keras adalah minuman yang diharamkan oleh agama atau oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam minuman tersebut terdapat zat-zat yang membahayakan bagi organ tubuh bagi yang meminum atau mengkonsumsi minuman keras tersebut. Jadi bagi anak-anak sekalian, jauhilah minuman keras dari usia yang dini atau usia kecil.
Karena kenapa? Dengan kita menghindari minuman keras, insya Allah tubuh kita akan menjadi sehat dan menjadi tubuh yang segar. Di sini apa saja sih bahan-bahan yang atau buah-buahan yang dapat dipergunakan dalam minuman keras? Bisa ada bertanya apa saja Pak bahan-bahan atau buah yang bisa dijadikan minuman keras? Yang pertama, buah yang pertama adalah buah anggur. Baik, di sini buah anggur. Bagaimana cara pembuatan dari buah anggur tersebut? Yaitu baik dari airnya, yaitu difermentasi. Jika kita berlebihan meminumnya, maka akan dapat memabukkan seorang yang meminum minuman keras tersebut. Itu singkong juga sama seperti anggur. Jika dipendam beberapa hari, maka akan terdapat zat atau bakteri yang dapat membuat minuman tersebut menjadi minuman keras atau menjadi diharamkan atau menjadi alkohol. Gandum yang diberikan seperti gandum itu terdapat dalam buah singkong tadi. Baik, yang selanjutnya itu minuman keras hukumnya haram. Ya, sudah dijelaskan tadi minuman keras itu hukumnya haram. Yang diharamkan bukan hanya memabukkan, tetapi juga yang meminumnya. Dan sudah tahu gimana minuman yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adik-adik sekalian harus menghindari minuman keras tersebut. Sehingga jika adik menghindari minuman keras tersebut, insyaallah tubuh adik akan menjadi sehat atau menjadi kuat. Baik, yang selanjutnya bisa adik bertanya, apakah ada ayat yang menjelaskan dari minuman keras tersebut? Di sini ada ayat yang menjelaskan anak-anak sekalian, yaitu dalam surat Al-Quran surat surat Al-Maidah 90 sampai 91. Di sini ayat ini menjelaskan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi dan mengadu nasib dengan panah, maka seperti itu termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan seperti itu agar kamu mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran ini, surat Al-Maidah ini menjelaskan bagaimana kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari minuman-minuman keras sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syaitan. Dan dengan kita menghindarinya, maka kita akan mendapatkan hidup yang nyaman, baik itu di dunia, kelak di akhirat akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada juga hadis yang menjelaskan, hadis Nabi yang menjelaskan tentang minuman keras, yaitu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dalam persoalan Ramadan 10 orang yang dikutuk karena pembuatan, pengedaran, peminuman, pembawa, pengirim, penunggang, pemakai atau yang menggunakan minuman keras tersebut akan mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Dari hadis tersebut menjelaskan barang siapa yang membawa, memegang atau mempergunakan minuman keras, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran atau dosa yang insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikannya. Baik, yang selanjutnya hal yang menunjukkan haramnya minuman keras. Adik-adik menjelaskan, Bapak ini menjelaskan bagaimana menunjukkan haramnya minuman keras dari apanya? Misalnya merupakan perbuatan keji dan mungkar, membuat diri menjadi kotor. Dengan kita menggunakan atau memakai atau mengedar minuman keras, maka
perbuatan kita di dunia tidak akan nyaman, merupakan perbuatan yang keji, dapat membuat diri menjadi kotor dengan kita menggunakan atau memakan atau meminum minuman keras tersebut. Yang selanjutnya yaitu dapat menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita banyak menggunakan minuman keras, maka kita akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja lupanya? Misalnya kita lupa sholat, lupa puasa. Itu kita tidak mengetahui karena dalam pikiran kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, hanya mengingat minuman keras yang kita minum tersebut. Dan selanjutnya yaitu dapat menaikkan penyebab kerusakan organ tubuh yang mengkonsumsi minuman keras tersebut, sehingga organ tubuh yang kita alami jika kita minum minuman keras itu tidak stabil dan kita akan rentan terkena penyakit. Baik, di sini hikmah, apa saja hikmah jika kita menghindari minuman keras? Yaitu yang pertama, kita akan terhindar dari orang-orang yang memabukkan. Nah, dari itu, dan jika kita menghindari minuman keras tersebut, hikmahnya kita akan kita terhindar dari orang-orang yang memabukkan. Yang selanjutnya bisa menjaga dan dengan baik kesehatan jasmani dan rohani kita. Dengan itu, dengan kita menghindari minuman keras tersebut, kita dapat tubuh kita akan menjadi sehat, baik itu jasmani maupun rohani yang kita rasakan pada hari ini juga. Yang selanjutnya itu akan terhindar dari kebencian dan permusuhan antara umat beragama. Dengan kita menghindari minuman keras tersebut, kita akan hidup rukun atau hidup damai. Tidak akan ada bentrok antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sama juga seperti satu agama satu dengan agama yang lain tidak akan bentrok kalau kita menghindari minuman keras tersebut, anak-anak. Baik, itulah singkat yang Bapak sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, baik, kepada saudara Refli. Oh ya, pertanyaannya itu bagaimana kita menghindari minuman keras? Nah, di sini bagaimana cara kita menghindari minuman keras? Ya, Refli, itu dengan tidak bergabung dengan orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Seperti kita melaksanakan sholat, puasa, bagaimana wudu yang benar, bagaimana misalnya doa-doa yang benar dalam melaksanakan sholat. Itu insya Allah kita akan terhindar dari minuman keras. Jadi intinya, bagaimana cara kita menghindari minuman keras? Yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, itulah tadi penyampaian dari Bapak Refli. Semoga Refli mengiyakan atau mengimani apa yang Bapak sampaikan tadi. Baik, itulah yang insya Allah yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Jadi untuk tugas minggu depan yaitu bagaimana Bapak akan memberikan tugas sedikit, bagaimana itu mencari ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang minuman-minuman keras. Itu saja, kecuali jangan memakai ayat Al-Quran atau hadis yang Bapak sampaikan tadi. Selain yang itu boleh dicari di buku atau internet. Baik, syukron, mungkin itulah yang dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Kesalahan itu datang dari Bapak sendiri. Kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.